berlimpah atas kami. Amin. Karena pengurapan-Mu yang memampukan kami untuk menangkap setiap isi hati Tuhan. Amin. Dan memampukan kami untuk menggenapi dalam setiap hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang luar biasa. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah-rumah umat-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini. Berkati mereka, urapi mereka. Urapi kami semua. Dan kami siap duduk diam mendengarkan pesan-Mu memasuki bulan Juni buat kami. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah melewati, kita masuk di pertengahan tahun 2020. Sekarang bulan Juni, minggu pertama. Saya tahu ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sangat rindu untuk bersekutu bersama-sama kembali. Ada berapa banyak yang rindu, saudara? Haleluya. Saya juga rindu, tetapi mari kita taati apa yang menjadi keputusan para pemimpin kita, Pak Niko, Pak Rubin Adi, beserta dengan aparat pemerintah, baik yang ada di Bali maupun Indonesia, Pak Jokowi. Saudara, amin? Ya, jadi kita tetap berdoa supaya kita bisa bersekutu kembali. Tetapi, mari kita sama-sama ambil waktu beberapa menit ke depan, ya, kita dengarkan pesan Tuhan. Memasuki bulan Juni ini, tiga pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kita, yang Tuhan sampaikan melalui saya. Yang pertama, mari kita sama-sama buka dalam Yesaya pasal 48 ayat 6 sampai dengan 11. Yesaya 48 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Saudara perhatikan, sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemansyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yang setuju katakan amin. Pesan Tuhan yang pertama buat kita memasuki bulan Juni, Tuhan berkata berdasarkan ayat ini, Roh Kudus memberikan pengertian, lakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, memasuki tahun 2020, Gembala Pembina kita, Pak Niko, memberikan visi, tema buat kita di tahun ini, bicara tentang tahun dimensi yang baru. Nah, banyak orang memiliki pemikiran yang keliru ketika keadaan ini sedang terjadi. Mereka berharap yang berbeda. Mereka menantikan yang berbeda. Tetapi yang terjadi justru seperti saat ini. Perlu kita ketahui, Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai kesengsaraan, Tuhan pakai penderitaan untuk membawa setiap kita mendekat kepada tahtanya. Jadi dia tidak pernah kejam. Dia tidak pernah tutup mata waktu kita menangis. Dia tidak pernah pergi waktu kita sedang tertindas. Yesus ada pada saat kita buka hati. Dia masuk dalam hidup kita semua. Saudaraku, yang paling penting untuk kita ketahui memasuki bulan Juni ini adalah lakukan apa saja.
yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu dan hidupku. Saya belajar, sekalipun gak ngerti, saya taat. Sekalipun sulit, saya jalan. Saya belajar untuk seperti itu. Sejak tahun 2001 Tuhan ubah dan Tuhan buat menjadi baru, berjalan. Banyak kerikil, banyak masalah, sering jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Belajar lagi. Saya tidak mau kalah dengan masalah yang terjadi, karena saya tahu masalah yang terjadi Tuhan izinkan terjadi atasku untuk membawaku mendekat kepada tahtanya. Yang setuju boleh katakan amin. Dan seharusnya itu yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak mengakui Tuhan dalam perkataan maupun langkah tindakan dia. Nah, saya ingin mengajak setiap kita, waktu kita dengar suara Tuhan, kita lakukan bersama-sama. Katakan amin. Lakukan bersama-sama. Tuhan berkata, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang kau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Lakukan. Dia kondisikan kita seperti ini untuk apa? Memurnikan kita. Kita tahu tentang pengertian inkubasi ilahi, suatu proses waktu, rentang waktu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nggak tahu sampai kapan. Untuk apa memurnikan saudara? Kalau kita diizinkan mengalami yang sulit hari-hari ini, Alkitab jelas mengatakan, Tuhan mengatakan, supaya satu hal yang pertama, memurnikan kita. Kenapa? Apa alasannya? Berkali-kali Tuhan berkata, aku melakukannya karena aku, kata Tuhan. Karena aku. Lalu dikatakan lagi, oleh karena aku sendiri. Dia tegas mengatakan. Dengar baik, saya mau bicara secara belak-belakan. Dia nggak mungkin berdampingan sama kekristenan kanak-kanak. Dia nggak mungkin berdampingan dengan orang yang menolak proses Tuhan. Dia nggak mungkin memerintah bersama-sama dengan orang yang dengan sadar hati mau gagal di tengah jalan. Dia nggak akan mau berdampingan dengan orang yang seperti itu. Tapi saya berdoa, kita semua yang ada di tempat ini, saudara semua, kita melewati proses demi proses. Waktu demi waktu dengan masalah yang terjadi, saudara menjadi pemenang. Yang setuju boleh katakan amin. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Allah, bulan ini jangan lagi ada kompromi, jangan lagi ada ragu-ragu. Sekalipun sulit, sekalipun sakit, lakukan aja. Kekristenan kita
Jangan dikamiri oleh pendidikanmu, jangan dikamiri oleh pengalamanmu, jangan dikamiri oleh apa lagi? Adat istiadatmu. Kita nggak bicara pendidikan, adat istiadat, pengalaman, bukan. Apa yang Tuhan Yesus katakan untuk kita masuk surga? Di hadapan para murid dan orang banyak, dia katakan apa? Dia ajak seorang anak kecil. Lalu Yesus berkata, kalau kamu hidup sama seperti anak kecil ini, maka engkau layak masuk kerajaan surga. Maksudnya apa sih? Waktu Tuhan ngomong kita lakukan. Jangan dikompromikan firman Tuhan. Amin. Jangan dikompromikan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Kita kan sering nyanyi begini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Saudaraku, jangan sekedar nyanyi, amin. Jangan hanya sekedar pujian. Itu harus jadi hidup dalam hati kita. Jadi laku kita, jadi perkataan kita, jadi sebuah tolak ukur dalam pemikiran kita. Hiduplah di situ. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, sekali lagi, waktu Tuhan ngomong memasuki bulan Juni, Tuhan ingatkan, lakukan. Sekali lagi saya katakan, lakukan. Katakan amin. Yang kedua, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita? Saudaraku, minggu lalu tanggal 31 Mei waktu kita sedang beribadah, kita nyembah Tuhan lebih dalam. Saya itu diperlihatkan Tuhan sebuah benteng. Kalau zaman dulu itu kota itu ada benteng yang tinggi besar. Dan di atasnya itu ada sebuah menara jaga yang dijaga oleh para prajurit. Dan saya melihat itu. Dan saya tanya Tuhan ini maksudnya apa? Lalu Tuhan berikan saya konfirmasi sesuai dengan Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Berkata begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah. Ayat berikutnya dikatakan, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat yang terakhir 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Anak manusia bicara tentang Yesus Kristus, karena dituliskan pakai huruf besar. Saudara dengar baik, Tuhan perlihatkan seperti benteng yang dijaga ketat. Dan saya melihat itu musuh bergerak masuk malam gelap, mencoba untuk mengintip dan menerobos benteng itu. Nah, pada zaman dulu untuk meruntuhkan sebuah kota hanya ada dua cara. Satu, bawa kekuatan yang lebih besar dari kota itu untuk menghancurkan kota itu, baru masuk. Yang kedua, nyusup. Nggak pakai kekuatan besar-besar dulu. Model gaya Intel, saudaraku. Saya mau beritahu, hati-hati. Sekali lagi saya katakan, hati-hati. Jangan terlena. Hati-hati. Pesan Tuhan yang kedua, berjaga-jagalah. Saya diingatkan Tuhan bahwa hidup kita ini sama seperti waktu dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kita sudah sedang masuk dalam masa injury time, masa perpanjangan waktu. Waktunya sudah singkat. Hati-hati. Jangan berkata, aku kuat. Jangan ada yang berkata, oh aku bisa. Tahukah saudara, Alkitab mengatakan 1 Petrus 5 ayat ke-8 berkata demikian, lawanmu, si iblis, berjalan keliling. Seperti apa? Dianalogikan apa? Singa yang mengaum-ngaum. Wow. Dan dia akan mencari orang yang dapat ditelannya, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Saudaraku, ada yang aneh di sini.
Iblis ini memang jagonya duplikat. Iblis ini memang jagonya mencontoh. Itu iblis itu. Dia jagonya mencontoh. Singa itu lambang dari Allah sendiri, singa Yehuda, singa dari Yehuda. Tapi dia contoh singa yang mengaum. Saudaraku, auman singa itu khas di hutan. Dan itu ditakuti oleh masyarakat hewan yang ada di sana. Itu sangat ditakuti. Jadi dia itu dianalogikan seperti singa yang mengaum-ngaum keliling. Tapi bukan terekam, nelan. Singa nggak ada yang tukang telan dengan arti kata apa? Tipu. Saudaraku, jangan sampai kita larut dengan tipu muslihat. Apa tipu muslihat iblis hari-hari ini? Jangan syarat oleh pesta pora. Semua juga pengen selesai ini kalau ditanya kamu mau kemana? Listnya banyak banget tuh. Kasih tahu kanan kirinya itu bukan saya. Listnya banyak sekali tuh. Pesta pora kemabukan. Saya nggak berkata bukan nggak boleh refreshing, boleh. Dulu kita ngeluh selalu di luar. Sekarang Tuhan kasih di dalam lu. Ya kan? Nah sekarang begitu. Jangan sampai. Haleluya. Jangan sampai. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Dan Alkitab menuliskan, ini akan menimpa semua penduduk bumi ini. Semua. Karena memang Tuhan suka pakai masalah untuk membawa kita dekat sama Dia. Tinggal sekarang keputusan kita, melihat masalah ini sebagai alat Tuhan atau bukan. Kalau kamu melihat masalah ini sebagai alat Tuhan, kamu menang. Kamu akan tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Yang setuju boleh katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, katakan berjaga-jaga. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinga supaya jangan mendengarkan rencana pertumpahan darah, yang menutup mata supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mau lebih lanjut tentang arti berjaga-jaga, apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Yesaya pasal 33 menjelaskan kepada kita arti berjaga-jaga. Apa maksudnya? Hidup dalam kebenaran. Apa kebenaran ini? Banyak orang baik belum tentu benar. Tapi benar otomatis baik. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Ya. Berjaga-jaga artinya hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman. Yang kedua, bicara jujur. Yang ketiga, menolak hasil pemerasan. Untung hasil pemerasan. Hei, saya mau beritahu, jangan sampai ada di antara kita dengan keadaan seperti ini, bisnisnya membungakan uang. Jangan ada sampai satupun kita seperti itu. Katakan amin. Yang mengebas tangannya supaya jangan menerima suap. Dia mengebaskan tangan, dia menolak suap. Menolak suap. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana pertumpahan darah. Dia nggak cari tahu tentang keadaan orang yang selama ini mungkin dia yang sebel sama dia nggak cari tahu. Dia nggak cari tahu.
Dia nggak ikut andil untuk hal-hal yang jahat. Dia malah menutup matanya supaya dia jangan melihat kejahatan. Itu berjaga-jaga. Nah, orang yang berjaga-jaga, apa dampaknya kata Alkitab? Dialah orang yang tinggal aman di tempat tinggi-tinggi. Saya mau beritahu, aman. Kalau saudara masih ingat apa yang menjadi penyataan Tuhan buat kita memasuki Februari tahun 2020, ada satu jemaat Tuhan yang saya minta untuk bersaksi waktu saya menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara. Itu dikatakan itu banjir begitu luar biasa. Lalu kita itu tinggal aman. Kenapa tinggal aman? Karena ada Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita berjaga-jaga, kita tinggal aman. Bentengnya ada bukit batu. Apa klaim firman Tuhan? Apa janji Tuhan? Bukan hanya sekedar aman. Alkitab berkata, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saya percaya orang yang berjaga-jaga, kebutuhannya pasti Tuhan sediakan. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, mari berjaga-jaga. Amin. 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 Kasih tahu kanan kirinya, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Ku tinggal bersamamu selamanya. Berjaga-jaga sebelum mulai aktivitas, mari cari Tuhan dulu pertama. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya sekali lagi, berjaga-jaga. Berjaga. Yang ketiga, pesan Tuhan yang ketiga, Roh Kudus adalah jaminan dari Allah kepada kita untuk menerima dan menggenapi janji-janji Allah. Amin. Jadi pesan Tuhan buat kita yang ketiga, Roh Kudus dia berikan kepada kita sebagai jaminan untuk menggenapi janji-janji Bapa dan rancangan Bapa yang keren itu, yang dahsyat itu dalam hidup kita. 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22, Alkitab berkata demikian. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14 berkata begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Jadi Alkitab menuliskan pesan Tuhan yang ketiga buat kita. Roh Kudus adalah jaminan dari Bapa. Yesus pernah berkata bahwa lebih baik aku pergi supaya aku meminta kepada Bapa untuk mengirim penolong kepadamu, yaitu Roh kebenaran. Amin. Siapa itu? Roh Kudus. Amin. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu roh. Allah itu roh. Roh Kudus itu roh. Jadi dia banyak bermain di sini, bukan di sini, di sini. Amin. Di intuisimu, di hatimu. Oleh sebab itu ketika Tuhan bicara dalam hatimu, jangan pernah tolak. Amin. Dikatakan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19, dikatakan begini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu
Dan karena itu kandaslah apa? Iman mereka. Orang yang menolak hati nurani, bagaimana cara kita menolak hati nurani? Itu nggak mungkin. Percaya Yesus, percaya, diberkati, diberkati. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, perkataannya mewujudkan dia tidak percaya. Saya mau beritahu, itu biasa. Jangan anggap biasa. Itu sama dengan menolak hati nurani. Seringkali kita menolak hati nurani. Selalu saya katakan, jangan hanya pengetahuan saja tentang Roh Kudus, tentang kekristenan, tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu penting, benar itu penting, tetapi pengalaman lebih daripada sekedar pengetahuan itu. Saya ingin mengajak kepada setiap kita, Roh Kudus itu pribadi. Yang dia jamah bukan di sini, di sini. Kalau ini sudah diubahkan, maka ini berubah. Maka ini juga berubah. Perkataan sikap kita pasti berubah. Analisa kita pasti berubah. Kita nggak jadi orang gampangan lagi. Halo, amin. Tapi kalau kita menyangkal hati nurani, apa dampaknya kata Alkitab? Kandas imanmu. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan tapi imannya kandas? Kena masalah cemen. Maunya apa? Dikasih, kalau punya masalah, misal mau punya masalah, itu langsung mau dikasih yang cepat-cepatnya aja. Kalau dikasih agak sedikit panjang, muter, ngeluh, ngoceh, nggak ada mengucap syukurnya. Persis kayak bangsa Israel. Ada berapa banyak hamba Tuhan yang seperti ini? Makanya dia kabur dari panggilannya. Kalau saudara dipanggil Tuhan dari sejak dulu sampai hari ini, teruslah berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab dengan sangat jelas berkata, orang yang berjaga-jaga, air minumannya pun terjamin, rotinya pun terjamin oleh Tuhan. Jadi nggak perlu takut. Selalu saya katakan kalau di kelompok para hamba Tuhan, selalu saya katakan begini. Saya nggak pernah lihat tuh pendeta itu mati karena kelaparan. Mati karena perut besar ya. Ya kan Om? Ya kan banyak kan? Kebanyakan makan B2. Saudara tahu B2 itu? Yang B-nya 2, saudara. Ya. Ya banyaknya kan begitu kan? Yang darah tinggi, stroke, akhirnya macam-macam. Ya, kenapa? Ya Tuhan bela pekerjaannya. Haleluya. Amin. Jangan tolak Roh Kudus. Dia itu jaminan. Yes. Minggu lalu kita merayakan Pentakosta. Ada berapa banyak yang sudah dibaptis Roh Kudus? Saya berdoa saudara terima baptisan Roh Kudus ini. Amin. Haleluya. Amin. Dan teruslah minta dipenuhi Roh Kudus. Nanti baca Yehezkiel pasal 47, Alkitab menuliskan, waktu mereka melangkah 1000 hasta, masuk lebih dalam 1000 hasta, airnya memenuhi mereka. Pertama semata kaki, lalu selutut, lalu sepinggang, yang terakhir masuk 1000 hasta lagi, udah tenggelam. Ini bicara tentang apa? Kepenuhan Roh Kudus. Artinya apa? Ketaatanmu sama Tuhan. Waktu kamu dengar Tuhan berbicara melalui hatimu, dengar Roh Kudus banyak berbicara, banyak bekerja di intuisimu, di hatimu. Waktu dia bekerja, jangan sangkal hati nuranimu. Itu sama dengan ketaatan. Waktu kamu masuk lebih dalam, dia memenuhi hidupmu. Tidak pernah ada kepenuhan Roh Kudus tanpa ketaatan. Nonsense, nggak mungkin. Kalau ada orang berkata, aku dipenuhi Roh Kudus, itu duplikat. Makanya Yesus selalu berkata, lihat buah mereka. Haleluya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
diajar oleh firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Alkitab menuliskan cara hidupnya berubah. Makanya ada dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, cara hidup jemaat mula-mula. Jadi waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, cara hidup mereka itu berubah. Apa ciri-cirinya? Satu, mereka bertekun dalam doa dan pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Kalau kamu malas ibadah, saya ragu itu roh apa? Nggak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus itu malas ibadah. Nggak ada. Amin. Kasih tahu kanan kiri, itu bukan saya loh ya. Itu. Mereka bertekun, bertambah dalam doa. Dia suka doa. Amin. Masa dipenuhi Roh Kudus nggak suka berdoa? Lebih suka shopping ke mall, lebih suka lihat-lihat handphone. Ih bagus ya, ini diskon loh, diskon. Lagi ngomong diskon itu mulut diskon. Mantap. Bertekun. Amin. Katakan amin. Yang kedua, apa ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Bersaksi. Amin. Dia nggak diam. Yes. Dia nggak diam. Dia pasti bersaksi. Dimulai dari mana? Keluarga. Cukup sampai di keluarga? Enggak. Yudea, bicara tentang orang-orang seiman. Hei, berapa banyak di kota kita ini aja orang yang ngakunya Kristen belum lahir baru? Berapa banyak? Mari kita menangkan bersama-sama. Kasih tahu kanan kirinya, hei bersaksi gitu. Bersaksi. Haleluya. Amin. Bersaksi. Saksi. Ya. Nah, untuk kita bisa bersaksi ya butuh Roh Kudus. Makanya kalau orang yang tidak punya Roh Kudus, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, nggak punya kuasa, dia nggak bisa bersaksi. Selalu beralasan, yang taunya cuma pengetahuan. Dia cerita tentang masa lalunya. Saya dulu pendoa, saya dulu begini. Itu dulu, bukan sekarang. Tuhan nggak pernah lihat masa lalu. Haleluya, katakan amin. Yang ketiga, apa ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Gaya hidup jemaat pada waktu itu, mereka murah hati. Mereka nggak pelit. Saya nggak pernah lihat orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pelit. Saudara tahu pelit itu? Pelit. Tidak suka berbagi. Kikir. Bukan kikir ini kan? Jangan pelit. Suka berbagi. Kalau punya 3 kasih 1 ke yang lain. Haleluya. Jangan ini punya aku. Haleluya. Sekarang kan banyak dalam kondisi begini kan Tuhan lihat bagaimana keadaan kita. Apa output kita, apa tindakan iman kita hari-hari ini. Itu dia. Murah hati. Alkitab berkata, kalau ada yang berkekurangan mereka bawa di kaki rasul, lalu rasul itu membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan pada zaman itu. Artinya apa? Murah hati. Dan ini ada lanjutannya lagi. Yang keempat, kalau murah hati berarti nggak cinta uang. Saudaraku, saya mau beritahu, musuh pergerakan Roh Kudus pada zaman ini hanya ada satu, cinta uang. Hati-hati. Jangan ada satupun dari antara kita cinta uang. Jangan ada satupun. Jangan ada satupun. Sekali lagi saya katakan, jangan ada satupun. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 5, apa yang terjadi pada zaman itu? Orang yang hatinya terikat kepada uang. Salah satu contohnya siapa? Ananias dan Safira. Mati. Saya mau beritahu kepada saudara, mungkin kau tidak langsung mati waktu kamu tidak kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tapi saya mau beritahu, hati nuranimu semakin terkikis, imanmu down, kandas ujung. Bawa persembahanmu sama Tuhan. Orang yang tidak jujur dalam keuangan, Alkitab berkata, bagaimana dia bisa dipercayakan harta yang kekal? Kalau bicara mamon aja dia nggak jujur.
Haleluya. Jujur dalam keuangan. Jujur. Kasih tahu kanan kirinya, jujur. Jujur. Saya selalu praktekkan di tengah-tengah umat Tuhan. Selalu saya katakan, saya selalu bawa persepuluhan saya. Saya sebagai gembala pun mengembalikan persepuluhan. Oh, ada ayatnya. Saudara nanti bisa baca dalam Ibrani 7 ayat 7 sampai 9. Di situ dikatakan yang berhak menerima persepuluhan, dia pun kembalikan persepuluhan. Jangan dimakan sendiri mentang-mentang pendeta. Ada ayatnya. Alkitab sudah atur sedemikian rupa. Haleluya. Makanya karena saya kembalikan persepuluhan, para pelayan Tuhan juga kembalikan. Dimulai dari saya sebagai teladan, sebagai pemimpin. Mari jujur soal keuangan. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Jujur. Nggak ada orang yang dibaptis Roh Kudus dipenuhi lalu dia nggak jujur soal keuangan. Nggak ada, mati. Nggak ada, mati. Buahnya nggak ada itu. Nggak ada itu. Apalagi yang terjadi? Cara berpikirnya diubahkan Tuhan. Cara berpikirnya nggak sama lagi. Kalau dulu kita kesukuan, kita mengandalkan pengalaman, kita mengandalkan pendidikan, tapi ketika kita dipenuhi Tuhan itu berbeda. Siapa contohnya? Saudara bisa lihat Stefanus. Diaken pertama, nomor 1 yang mati martir. Siapa? Dia bukan orang bodoh, dia terpelajar. Siapa lagi? Paulus. Cara berpikirnya berubah. Bahkan Paulus berkata begini, apa yang dulu kubangga-banggakan, kuanggap sampah, dan aku meninggalkan semua itu lalu berlari dalam panggilan Allah. Dia lihat sampah itu semua, kebanggaan itu. Siapa Paulus? Saudara kalau lihat ada bedanya tulisan Paulus dengan tulisan Petrus, tulisan Paulus dengan yang lain. Paulus, saudara bisa lihat terpelajar, sangat rapi, sistematis. Dia terpelajar. Tapi waktu Tuhan datang mengunjungi dia dalam sebuah perjalanan misi untuk membunuh banyak orang percaya waktu itu, dia berubah. Cara berpikirnya diubahkan Tuhan. Siapa lagi yang cara berpikirnya diubahkan Tuhan? Saudara nanti baca dalam Kisah Para Rasul dikatakan Roh Kudus melawat Petrus, tapi di lain tempat, di waktu yang sama Roh Kudus juga menjamah Kornelius. Kornelius bukan orang Yahudi. Petrus rasul untuk orang Yahudi. Paulus rasul untuk bangsa-bangsa. Lalu Allah menghadapkan kepada dia binatang-binatang yang najis, yang tidak pernah dia makan seumur hidup. Tuhan berkata begini, makan. Petrus berkata, aku gak pernah makan. Aku gak pernah najis. Tuhan berkata, makan sampai 3 kali. Terakhir dikatakan oleh Roh Kudus begini, apa tidak boleh, apa yang kunyatakan halal tidak boleh dikatakan haram. Kalau Tuhan udah bilang halal, jangan ngomong-ngomong haram. Tapi bukan dihalalkan semua, Om. Ingat-ingat berat badan. Haleluya. Haleluya. Cara berpikirnya diubahkan Tuhan. Berubahlah. Dan yang ketujuh, yang keenam, mereka melihat segala sesuatu dari cara pandang Allah. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka melihat segala sesuatu dari cara pandang Allah, bukan dari cara pandang kita. Saya selalu berkata begini, bulan ini lebih baik dari bulan yang lalu. Tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Mungkin ada yang berkata begini, loh, ini kenyataannya gimana? 2019 saya masih punya gaji sekian. Sekarang mana? Saya malah dirumahkan atau bekerja cuman 1 kali 3 hari mungkin, atau sekali berapa hari kali. Tapi saya mau beritahu, kamu melihat dari cara pandangmu, tapi dia melihat dari seluruhnya. Apa yang menjadi kebaikan di dalam hidupmu. Tuhan pada waktu dia datang mengunjungi kita, dia tidak selesaikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Yang paling esensi yang dia lakukan apa? Dia mau ubah hati kita. Dia mau ubah diri kita. Mari melihat dari segala sesuatu seperti Allah melihat dalam keadaan apapun. Pesan Tuhan yang ketiga buat kita
adalah, dengar baik, Roh Kudus adalah jaminan. Jadi, saudara kejar itu. Kejar itu. Nah, kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus minggu yang lalu, saudara sudah punya kesaksian, beri dirimu dibaptis. Hari ini ada beberapa banyak yang memberi diri mereka untuk dibaptis. Beri dirimu dibaptis. Kalau kamu berkata, aku kan udah dibaptis kemarin-kemarin, lihat dulu. Cek lagi. Cek lagi. Benar nggak itu? Oh, waktu kecil udah Pak Pendeta. Cek lagi. Cek lagi. Alkitab tidak pernah menuliskan anak kecil dibaptis. Alkitab tidak pernah tulis. Tetapi baptisan adalah tanda pada waktu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan datang kepada Tuhan. Itu meterai kelahiran baru. Amin. Dan itu bisa terjadi lebih awal atau sebaliknya. Ada orang yang dibaptis Roh Kudus lalu mereka dibaptis saya. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa membatasi kuasa Roh Tuhan. Tapi pesan Tuhan ada 3 hal buat kita memasuki bulan Juni. Yang pertama, lakukan apa saja yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Lakukan. Yang kedua, Tuhan katakan adalah berjaga-jaga. Yang ketiga, Roh Kudus adalah jaminan yang Bapa berikan kepada kita. Untuk apa? Menggenapi rancangan dan janji-janjinya dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan,
berjalan dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan katakan dalam hatimu, lakukan itu. Lakukan itu, jangan sangkal. Karena kalau engkau menyangkal apa yang Tuhan taruhkan dalam hatimu, kamu lagi sedang menyangkal hati nuranimu. Dan dampaknya imanmu kandas. Dan kalau sudah kandas, kita hanya selalu hidup dengan pesimis. Kita selalu hidup dengan khawatir. Kita selalu hidup dengan ragu-ragu. Dan yang terakhir, yang paling parah, kita mati dalam kekekalan di neraka. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Makanya dia kirimkan penolong. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu penolong. Amin. Saya tahu Tuhan banyak berbicara dalam hatimu. Dan mungkin itu tidak masuk akal. Dan itu nggak masuk akal. Amin. Dan bicara tentang Tuhan itu memang selalu tidak masuk akal. Tetapi ketika dia berbicara, suaranya lembut, hati kita tenang, Amin. teduh, enak. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Amin. Itu yang menjadi alasan buat kita untuk melangkah. Taat aja. Amin. Masuk lebih dalam lagi. Sama seperti Yeskel 47. Berjalan lebih dalam ketaatan 1000 hasta. Mungkin hanya baru semata kaki. Waktu kepenuhanmu semata kaki. Kadang-kadang ego kita tinggi. Yes. Kita masih mengandalkan cara berpikir kita. Taat lagi 1000 hasta, masuk lebih dalam. Sudah selutut. Kita masih bisa menentang. Kita masih berpikir, ini loh yang kurasa, ini loh mauku. Ya. Tapi Tuhan berkata, masuk lebih dalam lagi. Ketika engkau masuk lebih dalam lagi, sudah sepinggang. Sudah semakin sulit melawan arus Tuhan. Kesadaranmu tentang kebenaran itu sudah sangat tinggi. Dan Tuhan berkata, masuk lagi lebih dalam. Amin. Dan ketika masuk lebih dalam, Tuhan tenggelamkan kamu dalam aliran rohnya. Amin. Dan ketika Tuhan tenggelamkan kamu dalam aliran rohnya, dimanapun kita berada, Alkitab menuliskan seperti Yeskel pasal 47, di situ selalu ada kehidupan. Amin. Benar apa kata Amsal 4 ayat 23, orang yang menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Amin. Terpancar kehidupan. Urapi anak-anakmu, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Urapi mereka, Tuhan. Urapi mereka. Oh, biarlah bakasya, Tuhan. Yang saudara di rumah bersama dengan istri atau suamimu, mari gandengan tangan. Tuhan, urapi anak-anakmu. Anak-anakmu yang berada di studio ini juga, Tuhan. Hamba-hambamu, urapi, Tuhan. Urapi. Urapi. Oh, biarlah urapi, Tuhan. Urapi. Berbicara banyak kepada setiap mereka. Karena hati mereka mau. Mereka mau melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Oh, ya Allah, oh, urapi Tuhan, urapi. Kalau Tuhan ingatkan yang harus kita selesaikan dengan Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Ingat, cara hidup mereka berubah. Mereka bertekun. Mereka tidak malas beribadah. Mereka cari Tuhan. Mereka bersaksi. Mereka murah hati. Mereka tidak cinta uang. Cara berpikir mereka diubahkan Tuhan. Dan mereka melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Saya mau beritahu, jangan kecewa. Lihat dari cara pandang Tuhan. Waktu Tuhan kondisikan Stefanus harus dilempar pakai batu sampai mati. Stefanus berkata, aku melihat anak domba Allah duduk di sebelah tahta Allah Bapa. Perkataannya itu membangkitkan murka orang Yahudi waktu itu. Membuat mereka marah. Mereka berpikir Stefanus sedang menghujat Allah. Tetapi menurut cara pandang Tuhan, dia lagi sedang memuji, menyaksikan tentang Allah pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang dikondisikan seperti Stefanus. Tidak ada.
Banyak orang berpikir dimensi yang baru itu yang enak-enaknya saja. Tidak ada satupun. Tetapi kalau Tuhan izinkan keadaan kita sulit seperti Stefanus, saya mau beritahu, itu Tuhan pandang baik, bahkan paling baik untuk Stefanus sekalipun. Bagaimana keadaan kita hari ini? Tawarkah hatimu? Turunkah semangatmu? Bagaimana sukacitamu hari-hari ini? Bagaimana passionmu? Bagaimana penyembahanmu? Bagaimana doamu? Bagaimana persekutuanmu? Turun, kendor, atau tetap semangat? Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak pernah melihat masalahnya, tapi dia berjalan terus. Yes. Dengan semangat, berjalan terus. Dengan semangat. Karena dia tahu, dia disertai oleh Tuhan. Ya, amin. Hidup atau mati, itu bukan ukuran Allah. Karena ukuran Allah adalah tujuannya sendiri yang harus digenapi di bumi ini. Ya. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, mengajarkan kita dalam doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita, bukan kehendak gereja ini, tapi kehendak Bapa di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalau engkau pun harus dikondisikan sulit, pakai cara pandang Tuhan untuk melihatnya. Supaya apa? Pengucapan syukurmu naik kepada Dia. Ucapan syukur adalah persembahan yang paling harum yang Tuhan rindukan dari anak-anaknya. Bukan uangmu. Yes. Dia punya semuanya. Bukan uangmu. Bukan uangmu. Dia punya semuanya, dia kaya. Dia kondisikan kita harus kembalikan persepuluhan hanya supaya hati kita tidak terikat dengan uang. Amin. Tapi pengucapan syukur. Apakah engkau mengucap syukur ketika engkau sedang dilanda persoalan hari-hari ini? Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus menghibur dalam hidup. Bapa berbicara atas mereka. Terima dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa lawat anak-anakmu, suami dan istri, anak-anak. Berkati anak-anak, urapi anak-anak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati urapi orang-orang muda. Dalam nama Yesus. Berkati orang-orang tua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengurapanmu. Terima kasih buat hadiratmu. Kami akan sehidangan denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara boleh duduk kembali dan menyiapkan roti dan anggur yang telah dibagikan kepada saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersembunyi Bagiku sungguh indah, sungguh besar.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar pesan-Mu, kami sudah terima urapan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kami melakukan ini kami teringat dengan firman-Mu yang berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, perjamuan kudus memiliki dua arti. Yang pertama, kita mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali kedua. Artinya, Tuhan mau kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, angkat cawan dengan tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengangkat syukur, merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari angkat sekali lagi kedua tanganmu, pejamkan matamu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami mau berjaga-jaga. Firman-Mu berkata pada waktu kami berjaga-jaga, roti makanan kami dan air minuman kami menjadi bagian kami itu berjalan. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, waktu kami mencari kerajaan dan kebenaran-Mu, maka Allah siapkan dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu baik yang berada di Bali maupun berada di kota-kota lain, di luar pulau ini, yang ada di Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, yang mengikuti ibadah ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lawatanmu ada dalam setiap mereka, di dalam nama Yesus, menyembuhkan yang sakit, menguatkan, menghibur, mengurapi, di dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Persembahan yang kami bawa, Bapak hamba berdoa, baik persembahan di minggu pertama sampai minggu terakhir Juni 2020 ini, baik persepuluhan atau persembahan lain yang dibawa oleh umat-Mu, berkati mereka Tuhan. Berkati mereka, berkati pelayanan di tempat ini, semakin memperluas nama Tuhan yang ditinggikan. Bukan organisasi, bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami sudah selesaikan ibadah ini. Roh Kudus terus mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, atas nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Gak usah sambirin aja. Biarin aja. Ini udah 11.15.